Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Seven Podcast bersama saya Cinta Dinda dan partner saya. Bersama saya Siti Nur Aisyah. Oke, nah kali ini kita nggak sendirian loh. Oh iya, kita ada kedatangan tamu nggak sih? Iya, kita ada kedatangan tamu dari dari Stipan. Stipan. Oke, Kak, sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Fitriana. Saya Diati. Oke, Kak. Kakak ini sebagai dosen atau rektor di Stipan. Apa Kasih nih? tahu nggak ya? Tahu dong. Kasih tahu nggak ya? Tebak dong. Suruh nebak dulu ya. Iya, tebak dong. S1, tapi kalau untuk jadi dosen pasti harus S2 dong. Kira-kira S1 atau S2? S1 atau S2 ya? S1 SMP, SMA? Enggak mungkin. Ternyata kita nggak seimut itu, Bu ya. Iya. Tadi katanya umur 22 tahun. Tapi Kenyataannya? kalikan saja. Berapa 2 tahun tambah sekian gitu. 30-an? Tapi kan nggak kelihatan kayak 30-an deh. Bohong. Wow. Karena banyak ilmu. Masya ya kan? Allah. Karena banyak ilmu jadi kelihatan kayak aura vibes-nya tuh masih muda gitu. Tersunjang, tersanjung. Oke. Kami dari Stipan, kasih tahu Bu ya, Kasih kasih tahu aja deh. Biar nggak penasaran. Iya, biar pada nggak penasaran. Ini adalah Ibu Diati, dosen kewirausahaan, dan saya Fitriana adalah dosen manajemen pemasaran. Wow, keren banget. Dosen wirus sama dosen Pemasaran, pemasaran nyambung. nyambung. Pasti kita tadi kompak. Oh iya dong. Enggak juga sih. Kalau belakang ya. Ketahuan kan? Aku tadi bilangnya ya dong. Ya. Enggak juga. Oke, Kak. Nah, ini kita nih banyak banget nih pertanyaan yang bakal kita ajukan seputar Stipan. Terus ini kan banyak nih yang kurang tahu tentang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan ini. Bisa nggak sih Kak dijelaskan secara sedikit aja gitu tentang Stipan? Oke, Ibu Diati dulu deh. Oke. Stipan itu kalau misalkan saya tanya balik nih, kalian tahu nggak lokasi Stipannya di mana? Di ini, Beler. Beler. Pernah masuk? Pernah, kemarin pernah pas masuk. yang Bener. acaranya Wardah saya Wardah. datang. Oh, Saya datang akhirnya SMA 7 Oke. Dengan kami berdua nggak? Enggak. Loh, yang enggak lihat, Depan ya? enggak lihat. Saya maju loh kemarin. Jadi Dapat ini. Oh, dapat bingkisan. Iya, dapat bingkisan. Berarti fotonya ada di handphone saya nih, Bu. Oh, gitu. Iya, ada di handphone saya juga berarti. Lo Iya. masa nggak lihat saya? Oh, enggak, saya enggak mau lihat yang lain soalnya. Masa yang buka acara kok. Iya. Belakang karena teman-teman. Aduh, itulah nggak apa-apa. Yang penting kita ketemu lagi di sini Iya, ya. benar-benar. Oke, nah jadi Stipan ini memang benar tadi lokasinya di Beler, dan Stipan ini kalau kita sebut sebagai School of Business and Entrepreneurship. Jadi memang fokusnya kita berbicara tentang dunia bisnis dan dunia entrepreneur atau dunia wirausaha. Nah, Stipan ini dia punya 2 jurusan, manajemen sama akuntansi, di mana dua-duanya itu akreditasinya itu udah baik sekali. Tuh. Bahkan kampusnya pun juga akreditasinya baik sekali, di mana untuk akreditasi ini benar-benar salah satu yang harus wajib kudu musti gitu ya. Jadi pertimbangan buat kalian, kalau mau cari kampus cari yang punya akreditasi bagus. Bener banget. Seperti itu, karena itu Bener. menunjang untuk kalian mencari kerja atau kalian mau melanjutkan kuliah. Oke, Seperti itu. gitu. Ini saya mau nanya lagi, kalau misalnya program studi di Stipan tadi tuh ada apa aja ya, Bu? Program studinya. Ada manajemen dan akuntansi ya di Stipan itu. Seperti yang Ibu Diati katakan tadi, bahwa manajemen dan akuntansi itu sudah sama-sama terakreditasi baik sekali tentunya. Dan profil lulusan sebenarnya bisa dicek di brosur yang udah kita bagikan, Bu ya. Tadi Iya. sama teman-teman itu udah pada banyak yang minta.
Nah, misalnya kalau lulusan manajemen itu bakal jadi apa? Lulusan manajemen itu bisa menjadi marketer, bisa menjadi entrepreneur, terus tuh bisa menjadi konsultan bisnis. Kalau mau pengen jadi seorang HRD pun juga bisa, karena di sana itu ada konsentrasi yang namanya MSDM. Tahu nggak MSDM? Enggak, bisa Manajemen dijelaskan? Sumber Daya Manusia. Oke. Jadi di Stipan itu ada 3 konsentrasi untuk manajemennya. Yang pertama ada manajemen pemasaran, yang kedua keuangan, dan yang ketiga adalah MSDM tadi. Nah, itu tentunya ketiga konsentrasi ini memiliki ini ya Bu ya, goal sendiri ya, Iya. sendiri-sendiri. Contohnya aja saya dosen manajemen pemasaran. Nah, di manajemen pemasaran itu saya nggak hanya membentuk atau mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi seorang ini Bu ya, pemasar, tetapi juga kita harus ngikutin zaman dong, ya kan? Kita harus ngikutin zaman. Sekarang ini apa sih yang lagi hits? Konten creator misalnya. Kita masukin juga tuh di situ. Seperti kemarin, kenapa sih kita ngadain acara Wardah dan lebih ke personal branding temanya, ngundang Kak Beng, AMB. Ya karena nyambung banget dengan visi misi kita gitu loh, dan kebetulan kami pengurus Stipan Business Club ya, dan itu tentunya nyambung dengan apa yang kami urus di situ. Dan manajemen pemasaran itu misalnya kamu bisa menjadi nanti seorang manajer media sosial Bu ya, nggak hanya kalau karena gini, setiap orang berpikir bahwa ketika kamu mengambil jurusan manajemen pemasaran, kamu ujung-ujungnya bakal jadi seorang sales yang jalan-jalan. Nggak selalu begitu. Kalau yang nggak selalu, sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu. Kami pun juga saat ini menjadi seorang sales Bu ya, sales person di sebuah perguruan tinggi ya, seperti datang ke sini, seperti ikutin bazar dan lain-lain. Dan tentunya itu untuk meningkatkan suatu penjualan. Nah, ini saya mau sedikit menceritakan tentang pemasaran. Bagaimana dengan keuangan dan MSDM? Begitupun juga dengan keuangan dan MSDM. MSDM, kalau kamu suka dengan misalnya hobi melihat karakteristik orang-orang khususnya di sebuah perusahaan, kamu bisa masuk ke sana. Siapa nih yang cita-citanya ngurusin orang misalnya dalam hal yang positif ya. Dalam hal yang positif, bukan julitin orang gitu. Mengurusin orang, bisa melihat bagaimana sih karakteristik setiap karyawan misalnya di setiap perusahaan itu, dan kemudian banyak sekali ya Bu ya, tentunya manfaatnya konsentrasi MSDM itu nggak hanya di situ. Dan kemudian bagaimana dengan yang keuangan, konsentrasi keuangan ini tentunya juga ngurusin duit, tapi duitnya duit yang real ya, bukan monopoli nantinya. Ada di situ. Di sini kemudian selain manajemen juga ada akuntansi. Kalau akuntansi hanya fokus pada akuntansi saja, berbeda dengan manajemen tadi. Kalau manajemen kan ada 3 tadi, akuntansi, tapi di akuntansi itu akan diajarkan berbagai macam mata kuliah Bu ya, seperti ada akuntansi pajak, bisa belajar tentang pajak, auditing juga belajar di situ. Karena saya bukan orang akuntansi jadi nggak begitu paham ya. Tetapi kalau di Stipan itu, kamu mau jurusan manajemen ataupun akuntansi akan sama-sama mendapatkan mata kuliah kewirausahaan sama manajemen pemasaran. Karena yang kita unggulkan di situ. Dan manajemen pemasaran serta kewirausahaan itu nggak hanya teori di Stipan, tetapi ada prakteknya juga. Keren banget. Gitu. Menarik banget. Bahkan kalau kewirausahaan kelasnya Budiati ya, itu setiap kelas diwajibkan untuk buat kayak di depan itu, jual. Bazar. Iya, tapi dia nggak hanya 1 hari 2 hari, selama 1 semester Bu ya, harus laku jualannya. Bahkan ada yang dapat omset berapa Bu? Kemarin terakhir ada yang sampai 160 juta. Wow. Ya, Lumayan kan? Lumayan banget. Itu Lebih dari lumayan lagi, itu nih. udah lebih lumayan banget sih. karena memang dituntut. Setelah itu kan mereka udah yang belum pernah jualan atau berwirausaha, setelah mereka merasakan wah nikmat juga penghasilannya, mereka akan meneruskan itu. Begitupun juga dengan pemasaran ya, karena saya dosen pemasaran di sini, jadi ya mohon maaf saya hanya menjelaskan itu saja ya yang saya pahami. Di akuntansi ataupun di manajemen akan diajarkan manajemen pemasaran juga, cuman tidak sebanyak di jurusan manajemen. Karena di akuntansi ini nanti akan diajarkan manajemen pemasaran secara umum, Mbak. Secara umum ada prakteknya juga. Saya mewajibkan mahasiswa untuk bisa membuat iklan
membuat iklan ya, karena sekarang zamannya TikTok ya, seperti Iya, itulah. bener-bener. Harus bisa buat konten, kita harus bisa mengikuti zaman. Kita nggak tahu ke depannya lagi, beberapa tahun yang akan datang akan seperti apa. Apakah kita wajib bisa mengikuti metaverse? Kan sekarang sudah ini ya, udah orang-orang pada heboh metaverse. Kita harus siap dengan itu, dan itu adalah sarana promosi untuk produk apapun atau jasa apapun. Di situ mahasiswa harus bisa begitu. Waduh, keren banget nih ibu dosennya. Kayaknya mahasiswanya pada betah ya buat belajar sama dosen-dosen keren kayak kalian. Aduh, semoga saja betah. Saya tadi sampai salfok loh bilang kak, karena saking mudanya. Terus kan kita sampai besok panggil aja kakak ya. Ini menurut data kuliah yang ada, Mhm. lebih baik ini tuh kuliah sambil kerja Mhm. atau fokus kuliah, atau kerja aja deh nggak usah kuliah. Tapi kan nggak mungkin nih kalau misalnya kerja aja nggak kuliah. Tuh, bagaimana Bu? Oke, sebenarnya sih itu tergantung preferensi dari masing-masing mahasiswa biasanya. Kadang ada juga yang niatnya dari awal, oh saya mau fokus kuliah nih, ngejar kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang, pokoknya IPK harus 4, kemudian lulus dengan IPK sempurna. cum laude gitu ya, bekerja di perusahaan multinasional dan hidup bahagia selamanya. Kan niatnya seperti itu kadang. Tapi kadang di baru semester 3, oh kayaknya enak nih, lihat teman-teman kerja, bisa nggak ya saya kerja juga? Ternyata keterima. Kadang ada juga yang pindah Bu ya, jadi awalnya kelas pagi gitu, habis itu mereka pindah ke kelas malam. Nah di Stipan kita bisa fleksibel dengan hal itu, hanya saja itu bisa ditetapkan, jadi tidak harus pada saat di semester awal misalkan, oh saya maunya pagi aja nih sampai lulus. Itu juga bisa kalau misalkan memang kita mau fokusnya di kuliah aja. Tapi kalau kita mau sambil kerja juga, kalian bisa punya alternatif, ada kelas malamnya juga di Stipan. Jadi kelas malam ini berbeda lah ya. Kalau kita sekolah kan kelas pagi tuh biasanya sampai siang gitu ya. Nah kalau kelas malam ini kalian kerja dari jam 8 misalkan sampai jam 5, nanti sekitar jam setengah 7, jam 7 itu udah mulai kelas malam. Seperti itu. Jadi itu benar-benar tergantung dari mahasiswanya. Kalau memang dia, oh ya kayaknya saya juga mau sekalian nih, kan biasanya kalau orang udah lulus yang dicari pengalaman bekerja minimal Iya, berapa benar-benar. tahun. Nah itu bisa menjadi salah satu pilihan di Stipan. Kalian mau mendapatkan kuliah dan kalian juga mau mendapatkan pengalaman bekerja. Gitu. Jadi pas lulus itu, oh iya saya udah siap nih kerja. Udah ada Seperti pengalamannya juga. Oke, Iya. Bu, saya tertarik nih sama tentang kuliah pagi sama Mm-mm. kuliah malam nih. Kalau untuk di Stipan sini kan tadi katanya fleksibel nih. Kalau untuk kuliah malam, kalau kuliah malam tuh biasanya banyak nggak sih Bu yang kuliah gitu? Favorit malah. Malah favorit ya. Favorit. Karena kan para pekerja ini pengen kuliah kan. Ada fresh graduate yang langsung kerja dan langsung kuliah. Ada yang apa ya, memang mereka itu bapak-bapak dan ibu-ibu ini memang seperti gap year gitulah dulu ya, mereka nggak kuliah dulu, lulus SMA SMK mereka stop dulu, fokus kerja, beberapa tahun kemudian langsung kuliah, mereka memilih kuliah malam gitu, jadi fleksibel waktu gitu. Dan memang dari zaman dulu kelas malam ini adalah favorit, tapi bukan berarti kelas pagi itu kalah ya. Pas masih ada banyak sekali, khususnya untuk yang fresh graduate itu masuk kelas pagi. Dan kemudian bukan berarti juga kelas pagi itu tidak ada pekerja, ada juga, khusus orang-orang yang bekerja sip-sipan malam hari gitu. Banyak di kelas pagi mereka. Waduh, yang kalau maksud- kerja malam hari ini apa ya kira-kira ya? apa ya? Kok kayak agak tanda kutip kalau kerja ya malam ya. benar. Benar banget. Jadi di kampus kami itu ada karyawan dari berbagai BUMN ya, dan juga perusahaan-perusahaan swasta, mereka memilih untuk kelas pagi. Karena memang sudah diatur bagaimana jam kerja mereka gitu. Contohnya aja ada yang dari Bandara Angkasa Pura ya, di-spill aja kali Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Ada yang memilih malam, ada yang memilih pagi. Biasanya yang masuk pagi di kuliahnya mereka sip-sipannya malam hari. Malam bukan masuknya jam malam ya, tetapi ada juga yang gini, kerjanya itu setelah kuliah siang ya. Kan kalau sudah 1:30 tuh udah bubar kita, udah bubar. Nanti
jam sorenya itu maksudnya jam kuliah malamnya itu habis maghrib ya, karena kita harus sholat dulu kan tentunya, habis maghrib baru mulai. Dan kelas malam itu khusus orang-orang yang memang kerja di siang hari, kelas pagi fresh graduate, dan yang memang ya ada pekerja juga tetapi mereka shift malam Oke, gitu. saya tertarik juga nih tentang biaya untuk masuk Stipan. Itu kira-kira mahal nggak sih, Bu? Aduh, ngomongin mahal, saya sih bilang, hah, mahal. Soalnya kan kayak sekolah tinggi, aduh pasti mahal nih gitu. Enggak juga ya. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi, kalau sudah mendapatkan akreditasi baik sekali seperti ini, dan the first in Kalimantan, Bu ya, Kalimantan Timur khususnya, baik sekali itu termasuk murah, Mbak. Oh ya? Yes, Termasuk murah. termasuk murah. Range-nya berapa nih kira-kira? Range-nya aman, nggak sampai jual rumah kok ya. Iya pasti dong, kalau sampai jual rumah pasti nggak ada yang mau kuliah. Yes, bener banget range-nya. Nanti di sini mbaknya mungkin bisa lihat sendiri atau bisa dicantumkan di bawah ini. Oke. Dicantumkan nggak sih? Di bawah ini. Di bawah ini. Ya, kalau uang gedung khususnya itu adalah 4 juta. Kalau yang kelas pagi, kalau kelas malam itu adalah 5.500.000 ya, kelas malam. Kenapa sih kelas malam dan kelas pagi itu berbeda biayanya? Ya jelas saja berbeda karena kita perlu ekstra waktu juga ya untuk malam ini. Tapi jangan khawatir guys, jangan khawatir. Ada banyak sekali potongan di sini. Banyak sekali potongan khususnya Januari, Desember sebenarnya ya Bu ya, Desember hingga bulan Maret. Ya, ini kan Desember bulan Maret itu adalah gelombang pertama. Potongannya itu adalah sebesar 100%. wow, 40%. Mana sih ini dia? 40%. Kemudian di sini banyak sekali potongan lainnya, khususnya buat kawan-kawan yang memiliki prestasi akademik dan non akademik. Oh, jadi Stipan ini Mantap, kan? sudah menyediakan KIP juga. Waduh, sudah Keren dong. banget, guys. Nih, Masuknya Stipan. jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan, jangan sampai kehabisan waktu. Saya bacakan ya Mbak ya, karena saya sendiri sebenarnya harus membaca biar lancar ya. Jika prestasi di tingkat internasional akan mendapatkan potongan 50% dari SPP. Wow. SPP loh ini ya. Jika prestasi di tingkat nasional akan mendapatkan potongan 25% dari SPP. Jika prestasi di tingkat regional akan mendapatkan potongan 15% dari SPP, dan jika prestasi di tingkat lokal, kota ataupun kabupaten akan mendapatkan potongan 10% dari SPP. Maka dari itu, yuk daftar di Iya, Stipan. masuk Stipan. Soalnya kayaknya potongannya banyak banget, Banyak 50% banget, untuk yang betul. internasional loh. Wow, banget kan? Dan jangan disia-siakan di gelombang 1 itu paling tinggi loh. Mhm. Paling tinggi potongannya. Betul sekali. Gelombang 2 nanti ada lagi potongan Mbak, tapi tidak sebesar ya. Di gelombang 1. Iya, tidak usah kita sebutkan deh. Ya. Oke. Kayak Kalau biar gelombang 1 sendiri itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih, Bu? dari bulan Desember sampai bulan Maret akhir Maret gitu. Berarti setelah pengumuman SNBP ya, Pengumumannya kapan ya? Kapan ya? 28 Maret. Oh, Oh, masih bisa. masih bisa. Sebenarnya kawan-kawan ini gini ya, kalau belum lulus itu belum dapat ijazah itu Ijazah. masih sudah boleh daftar dengan mencantumkan ini sementara, ijazah gitu. sementara. Misalnya pengen cepet-cepetan nih, mumpung masih gelombang pertama, anuin aja, minta sama sekolah untuk potongan untuk ijazah sementara itu. Nanti kalau sudah dapat ijazah aslinya boleh di-copy atau seperti apa kan. Yang pasti nanti akan ada syarat untuk mencantumkan pada saat keterima itu, untuk mencantumkan ijazah hard file-nya ya, hard ijazahnya. Tidak harus asli, tetapi harus ini yang hard lah, entah itu fotokopian atau seperti apa. Oke. Kalau untuk beasiswa sendiri nih, di Stipan ada nggak? Ada Ada banget. dong pasti. Ada Ada nggak? macam ya. Ada banget. Ada sekali dong. Oke, di-spill dulu dong, Bu, tentang beasiswa yang ada di Stipan. Oke, sebenarnya beasiswa yang akan kami spill saat ini ya, yang lain, beasiswa yang lain tidak kami spill dulu, rahasia dulu ya, rahasia Aduh, dirahasiain perusahaan. dulu. Tapi akan saya spill yang secara umum aja gitu. Beasiswa pertama, kalau yang mau lanjut di Stipan itu
Mungkin seperti kampus-kampus lain pada umumnya ya, kita memiliki beasiswa KIP. Pernah dengar kan? Iya, Tahu kan? keep kuliah. Yes. Dan beasiswa KIP ini pada tahun lalu tuh banyak sekali yang sudah mendapatkan beasiswa KIP. Kalau tidak salah puluhan orang sudah mendapatkan. Kalau tidak salah, ya kami tidak begitu ingat. Tapi itu puluhan yang saya tahu. Kemudian di kampus kami itu juga menyekolahkan atau mengkuliahkan lagi alumni yang sudah lulus di Stipan nih. Kemudian dia berprestasi atau memiliki nilai yang tinggi gitu. Disekolahkan ke luar Balikpapan khususnya. Karena kami memiliki 3 alumni yang saat ini sedang disekolahkan S2 yaitu di UGM. Ya, disekolahkan di UGM untuk nanti ya untuk tentunya tujuan akhirnya adalah mengabdi ya di Stipan gitu. Dan dosen-dosen kami pun ada yang sedang melanjutkan S3 di luar pulau juga seperti itu. Disekolahkan untuk S3. Doakan ya kami sebentar lagi juga. Iya, nanti kalau ibu-ibu berdua ini saya kayaknya lihatnya Harvard sama Stanford. Amin. Keren banget soalnya. Amin ya robbal alamin. Bisa kali ya jualan di luar negeri. Boleh dong. Pasti laku dan lebih mahal. Saya mau jualan gado-gado kalau di sana. Iya, pasti 500.000 tuh masih laku, Bu. Betul sekali. Ya kan? Tempe aja berapa sekarang? Iya benar Bu ya. Coba ini cempedak aja. Ya, cepet Monday. Ibu, ini ada sedikit gambaran nggak sih tentang ilmu ekonomi manajemen ya tadi? Ilmu ekonomi manajemen. Karena menurut orang dan akuntansi. manajemen akuntansi tuh susah banget gitu. Kayak ekonomi Pagi tuh ngitung-hitungan. susah banget gitu kan. Tapi menurut saya suka ekonomi daripada matematika. Oke, sebenarnya ini lebih fokus ke manajemennya ya, manajemen dan akuntansi. Ini 2 jurusan yang berbeda di tempat kami. Dan manajemen itu dibilang susah, semua jurusan itu akan dibilang susah. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Saya akan bilang jurusan kedokteran itu susah. Karena saya tidak mampu ke sana. Bener. Otak saya mungkin atau saya mungkin belum pernah mencoba. Tetapi ketika saya memiliki minat di sana, tidak ada yang namanya susah, Bu ya. Iya. Gitu. Mungkin Ibu Diati bisa menambahkan. Nah, kalau misalkan nih saya mau cerita sedikit tentang manajemen. Memang kalau di SMA 7 ini ada berapa jurusan? Jurusan untuk Apa kayak IPA atau IPA, IPS? IPS, IPS, dan bahasa. Oke, kadang nih ya kalau di apa ya, generasinya saya, kayaknya kita berbeda generasi nih. Nah, kalau di generasi saya dulu bilangnya masuk manajemen itu susah untuk anak-anak IPA, bahkan untuk anak IPS pun Iya, iya. katanya susah gitu. Tapi ternyata pada saat masuk dijalani, oke, awalnya emang struggling ya, awalnya emang struggling karena nggak menyangka bahwa manajemen itu ada hitung-hitungan dan segala macam. Tapi ternyata pada saat dijalani, oh ternyata menarik. Apalagi kalau sudah masuk ke pembagian konsentrasi. Yang tadi yang seperti Ibu Fitri bilang, ada konsentrasi MSDM, ada konsentrasi keuangan, minat di pemasaran. Nah, itu lebih menarik lagi pembahasannya. Kita nggak belajar apa ya, selama perkuliahan, maksudnya itu nggak hal yang umum-umum aja. Bahkan di dunia konsentrasi minat, saya bilang itu akan banyak hal-hal menarik yang bisa kalian dapatkan. Jadi sebenarnya mau dibilang susah ya enggak, tapi kalau dibilang gampang pun atau istilahnya menggampangkan enggak juga enggak. gitu. Jadi memang tergantung minat Minat. kita di mana. Bener. Betul sekali. Dan ada tambahan juga ya, berdasarkan pengalaman. Ada mahasiswa yang dari awal mereka tuh memilih akuntansi nih. Memilih karena basicnya saya itu adalah dosen manajemen ya, tapi saya juga mengajar di akuntansi, manajemen pemasaran di akuntansi. Mereka mengambil jurusan akuntansi ini. Tetapi setelah mendapatkan perkuliahan tentang manajemen pemasaran, ada aja yang pengen pindah ke manajemen karena sudah merasa nyaman dengan itu. Jadi ketika mereka yaudah pilih akuntansi aja karena manajemen susah, tetapi ketika menjalani kok asik gitu ya Bu ya, Masuk asik. manajemen. Ya, tapi kan itu tergantung mahasiswanya, tergantung kita bagaimana menilai. Mungkin juga ada yang udah masuk manajemen, dia suka hitung-hitungan, bisa ngambil keuangan. Ketika juga ngelihat temannya belajar akuntansi, kok kayaknya akuntansi asik ya. Di situ dia bisa belajar pajak, kenapa aku nggak masuk akuntansi aja? Kembali lagi ke masing-masing Bu ya, masing-masing orang begitu Mbak.
Ih, keren banget loh. Dosen ini kayak membuat saya terpacu gitu loh untuk Makanya ambil akuntansi masuk atau manajemen ya. Tambah susah ya. Benar-benar. Kalau ini saya mau nanya tentang prestasi apa aja sih yang pernah Stipan berikan kepada masyarakat atau pernah diraih sama Stipan? Nah, kalau Stipan ini salah satunya kalau kita lihat di di brosur yang sudah kami bagikan. Jadi salah satunya jadi di Stipan ini mungkin saya infokan dulu, kita punya berbagai macam kayak bidang kesenian gitu Bu ya, ada Yes. olahraga dan segala macam. Organisasi mahasiswa. Atau istilahnya kalau di SMA ekskul. ekskul Yes, ya. ekskul. Nah, di Stipan kita sudah memegang beberapa. Jadi salah satunya nih yang terakhir ada juara 1 judo Prof Alvin Wow, Tahun judo. 2022 kemarin yang akhir itu ya di Berau. di Berau. Oh, yang Porprov. Ya, Porprov. Pekan Olahraga Provinsi. Terus kemudian ada bulu tangkis juga, juara 1 juga, Ya, juara 2 anggar. Kaltim ini Sekaltim ya. tingkat mahasiswa. Wow, keren banget. Hmm, Masya Allah. Dan juga Anggar, tahu Anggarnya? Enggak. Zoro. Zoro. Pedang Oh, pedang tahu, pedang. Pedang sabar. Oke. Juara 2 anggar juga. Nah, terus kemudian kalau yang kemarin datang ke Stipan nih, kan kemarin lihat kan UKM-nya. Yang Lihat. kesenian, Lihat. anak bandnya gimana? Keren. Hmm. Suaranya merdu banget. Saya kayak pengen jadi anak band di situ. Ayo, Cus. Aduh. Bahkan saya aja mikir, ini kayaknya kalau saya SMA, saya kayaknya bakal ngefans banget deh sama mereka gitu. Oke, kayaknya kita udah terlalu lama nih untuk Iya. berbincang. Waktunya juga sudah terbatas. Mungkin bisa ditutup aja kali ya. Oke, gimana teman-teman di SMA 7? Apakah kalian udah dapat informasi yang banyak kan? Pasti udah dapat Pasti banyak banyak nih. sih. Apalagi buat kakak kelas 12 ya yang mau masuk ke perguruan tinggi atau sekolah tinggi. Bener banget. Ini Stipan bisa jadi option loh buat kalian. Bener. Kalian harus Aku mau masuk Stipan. Oh, kayaknya opsi kedua dulu ya. Nggak apa-apa. Oke, sekian dari kami. Salam podcast, salam cerdas. Sekarang Nih. nih. Nah,